Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita Bilangan 6 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ini adalah ucapan berkat yang indah dalam gaya puisi semit yang sempurna dan syarat dengan pesan yang sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Tugas untuk memberikan berkat ini adalah tugas bagi para imam. Makanya Musa mengingatkan Harun dan keluarganya untuk menyampaikan berkat. Dan saudara-saudara, ucapan berkat itu juga langsung dari Tuhan. Artinya supaya apa yang diucapkan itu adalah kalimat langsung dari Allah kita, bukan dari imam itu. Artinya yang memberkati itu adalah Allah, bukan manusia. Sekalipun imam yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berkatnya. Dan di gereja kalimat berkat ini adalah menjadi kalimat berkat bagi umat Tuhan. Setelah mereka beribadah, mereka boleh pulang, tapi sebelumnya diberikan berkat ini, yaitu yang terambil dari Bilangan 6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Ucapan berkat tersebut berbicara tentang kebaikan Allah di dalam memelihara dan melindungi umatnya. Jadi kalau Allah memerintahkan Musa untuk memerintahkan Harun untuk memberikan berkatnya, itu mau menunjukkan kepada kita saudara-saudara, apalagi kepada umat Israel ketika itu, bahwa Allah lah yang memiliki kebaikan untuk memelihara dan melindungi umatnya. Dalam segala keadaan, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati umat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat dari setiap baris, di situ dikatakan memakai subjek Tuhan, Yahweh, untuk menegaskan bahwa dialah satu-satunya sumber berkat dan pertolongan. Tidak ada yang lain. Hanya nama Tuhan saja, namanya yang patut menjadi dasar dari segala penyembahan. Dan oleh karena itu, maka mereka boleh menerima berkat. Orang-orang yang menyembah Tuhan, dialah yang layak untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Kalau kita lihat, setiap baris terdiri dari dua kata kerja. Kata kerja pertama menunjukkan gerakan Allah menuju umatnya. Mari kita lihat, di situ dikatakan memberkati, menyinari, menghadapkan wajahnya. Sedangkan kata kerja kedua menunjukkan pekerjaannya demi umatnya, melindungi, memberi kasih karunia, memberi damai sejahtera. Berkat Allah di sini menunjukkan inisiatif Allah yang mendekatkan umatnya kepadanya dan kemudian melakukan karya pemeliharaan Tuhan kepada
umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini penting sekali untuk kita amalkan, untuk kita mengerti. Supaya apa? Supaya kita meyakini bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan. Dan inisiatif untuk memberkati, untuk menyertai, untuk memelihara dan melindungi itu ada dari pihak Tuhan. Makanya saudara-saudara, yang sekarang yang paling penting untuk kita lakukan sebagai umat Tuhan, yaitu bersimpuh di hadapannya, menyembah Dia. Dan Dialah Allah satu-satunya yang layak disembah. Sama seperti yang saya katakan tadi, ketika kita menyembah Dia, dan kita pula yang berhak untuk menerima berkat dari Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat berkat Tuhan yang pertama ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya Tuhan yang memberkati kita. Sumber berkat itu dari Tuhan. Dan perlindungan itu hanya dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, berkat bukan saja hanya berupa materi. Berkat bukan hanya berupa kesuksesan. Berkat bukan hanya berupa kesehatan dan hal-hal yang baik yang lain. Dan di sini saudara-saudara, tidak ada berkat Tuhan itu yang berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang materi, berbicara tentang kesehatan. Jadi saudara-saudara, berkat Tuhan itu benar-benar yang paling penting bahwa Dia menyertai, Dia melindungi, Dia memelihara setiap umatnya. Saudara-saudara, untuk apa kita memiliki kesuksesan, memiliki harta yang banyak, bahkan kita memiliki kesehatan yang prima, sementara hidup kita tidak disertai oleh Tuhan? Makanya perlindungan dan penyertaan Tuhan itu penting sekali dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih penting bagi Musa selain ketika Allah menyertai dia, Allah menopang dia, Allah memberikan perlindungan kepadanya. Demikian juga dengan Daud, saudara-saudara. Satu hal yang paling dibutuhkan oleh Daud dalam hidupnya, dan itu dia rasakan dan dia nyatakan dalam kehidupannya, bahkan dia mazmurkan itu dan dia tulis menjadi satu kesaksian buat kita, yaitu penyertaan Tuhan dalam setiap segala sesuatu yang dia lakukan. Tuhan yang menjadi penggembala, yang menuntun, yang mengatur, yang memberikan sesuatu kepadanya. Makanya dia percaya kemanapun dia melangkah, maka dia yakin bahwa hidupnya tidak akan pernah berkekurangan. Mereka-mereka tokoh-tokoh Alkitab ini tidak pernah meminta materi, tidak pernah meminta ketenaran, tidak pernah meminta kesehatan, tapi mereka hanya meminta berkat dan perlindungan, penyertaan, dan wajah Tuhan selalu berada menatap mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita juga perlu berkat. Tapi berkat seperti yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita. Jangan saja meminta berkat uang, meminta kesehatan, meminta ketenaran, dan meminta apapun yang kita butuhkan secara kedagingan. Tapi mintalah penyertaan Tuhan dalam hidupmu, pertolongannya dalam setiap apapun. Sebab ketika Tuhan menyertai kita dan menolong kita, maka itu sudah cukup untuk kita, sehingga kita boleh hidup dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Yang sekali lagi kami mau mengingatkan bahwa Allah, Engkau adalah sumber berkat, dan inisiatif-Mu lah yang memberkati kami. Tidak ada, bukan karena kebaikan kami. Hanya satu yang Engkau minta kepada kami. Kami boleh bersimpuh di hadapan Tuhan
dan menyembah Engkau saja. Selebihnya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, yaitu pertolongannya dan penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.